Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilal yaumil qiyam, amma ba'd. Julasal kurama wal fadl ajak, para alim, para ulama, para masyayikh, para bobo kiai, sepuh bini sepuh, al-khos penjipun Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi selaku Mustasyar MBC Kecamatan Kangkung sekaligus Ketua BP3MNU MTSNU 20 Kangkung, Bapak Kiai Muhammad Rofan selaku Rasyuriah MBC NU Kecamatan Kangkung, juga pengurus BP3MNU MTSNU 20 Kangkung, Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif selaku pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafiyah Salafiyah Gebangan Wetan, juga selaku pengurus BP3MNU MTSNU 20 Kangkung, Bapak Kiai Nur Kamilin juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafiyah Salafiyah Gebangan Wetan, pada para masyayikh, para bapak kiai yang saya muliakan, kepada Bapak Mahasin MPDI selaku pengawas pembina MTSNU 20 Kangkung, kemudian kepada Kepala Dinas Perpustakaan atau Yamakli yang sudah hadir, belum hadir nggih. Kemudian pembimbing literasi untuk siswa-siswi MTSNU 20 Kangkung, Dr. Stianaka sudah hadir belum? Belum nggih. Kepada Bapak Muhammad Munif SPDI selaku Ketua LP Ma'arif NU MBC NU Kecamatan Kangkung, Bapak Kapolsek atau mewakili, kemudian kepada Bapak Kepala Desa Kangkung, kepada Bapak Kepala MTSNU 20 Kangkung Bapak Dr. Skofidin beserta Dewan Asatidz-Asatidz-nya, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU se-Kecamatan Kangkung yang kesempatan bisa hadir. Tak lupa kepada Bapak Ibu wali santri, wali murid dari siswa-siswi yang baru diwisuda dan sekarang sudah menjadi alumni MTSNU 20 Kangkung, beserta wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Kadose pun sekap sedaya nggih, pun tak sebut kabeh. Sing dereng sinten? Pak Halim durung. Oh, Dinas Lingkungan, nggih, Dinas Lingkungan, karena ini juga Madrasah Adiwiyata yang saya hormati, nggih. Alhamdulillah kesempatannya kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka peringatan hari lahir MTSNU 20 Kangkung yang ke-32. Mohon maaf Pak Yunus Rosidin komite, saya kelingan tadi. Kok wis ra ono wonge. Oh, kadengan. Pak Yunus Rosidin selaku ketua komite MTS 20 Kangkung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memperingati hari lahir MTSNU 20 Kangkung yang ke-32, berarti sejak tahun 93 MTS ini berdiri. Sekaligus ada kegiatan pelepasan kelas 9 atau wisuda kelas 9 siswa-siswi MTSNU 20 Kangkung. Alhamdulillah bisa dilaksanakan bersamaan, dan untuk peringatan harlah ini saya ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan MTSNU 20 Kangkung ini selalu bermanfaat, berkah, dan senantiasa dicintai oleh masyarakat Kangkung. Allahumma amin.
Oleh karena itu MTS ini saya melihat selalu obah dan obah, bergerak dan bergerak. Tadi ada launching buku, dan ini ciri khas daripada MTS ini. Tahun kemarin ada launching buku tentang puisi, kemudian cerpen, sekarang tentang drama, artinya tidak hanya mainstream memberikan ilmu ke anak, tapi juga memberikan bekal terkait dengan kemampuan keseniannya. Kemudian juga ada pengelolaan lingkungan, sehingga MTS ini merupakan salah satu madrasah adiwiyata. Tidak gampang masuk sekolah atau madrasah adiwiyata ini. Jadi apalagi di sini pernah juara 3 adiwiyata se-Kabupaten Kendal. Kemudian juga kemampuan anak dalam bidang keterampilan. Sugeng rawuh Pak Kepala Dinas. Ya. Monggo Pak Kadis. Saya lanjutkan, ini menunjukkan bahwa madrasah ini senantiasa obah dan obah, bergerak. Artinya apa? Obah dan bergerak menunjukkan madrasah ini hidup. Jadi Pak Halim, al harokatu tadulul hayata. Nek dikatakan urip ya kudu iso obah, nggih Bu-ibu nggih. Nek ora iso obah berarti ora iso urip. Nah, agar bisa dikatakan hidup harus bisa obah dan bergerak. Dan insya Allah siapa yang mau bergerak maka dia akan mendapatkan apresiasi dari pihak manapun. Seperti ketika di Pak Rasidin punya tambak, ketika ada aerasi, di situ ada air yang selesai bergerak, oksigennya banyak, maka banyak ikan ke sana. Sehingga dengan pergerakan dan obahnya madrasah ini, saya yakin akan menjadi rujukan dan jujukan bagi lulusan MI maupun SD di sekitar wilayah Kecamatan Kampung. Allahumma amin. Oleh karena itu terkait dengan hal ini, saya berharap MTS ini semakin banyak bergeraknya sehingga semakin bertambah sehat. Karena orang yang tidak pernah bergerak menunjukkan dia sakit. Dan saya yakin sudah selama ini MTS ini bergerak mencari ide kreatif dan sebagainya, insya Allah anak-anak yang berada di madrasah ini juga menunjukkan kesehatannya. Allahumma amin. Sehat fisiknya, sehat raganya, juga sehat jiwanya. Kemudian terkait dengan wisuda ini, saya ucapkan selamat kepada anak semuanya atas telah berhasilnya kalian dalam menuntut ilmu di MTS ini selama 3 tahun. Jadi kalian sudah menapaki satu tahapan untuk mencapai cita-cita. Dan ini merupakan upaya keras, kerja keras, belajar keras dari kalian. Karena apa? Siapapun yang kepengen berhasil harus siap untuk bersusah payah, belajar keras, bekerja keras. Siapapun yang kepingin berhasil harus siap untuk itu. Kerja keras, belajar keras, upaya keras membutuhkan semangat dan membutuhkan pengorbanan. Karena an-najahu la ya'ti minal kasali. Keberhasilan tidak akan pernah datang dari sebuah kemalasan. Itu sudah rumus. Sehingga dalam teori matematika ada satu kurva yang namanya kurva parabol. Nggih, guru matematika, parabol itu naik dulu baru turun. Kalau hiperbol turun dulu baru naik. Naik melambangkan kesusahan, ya. Jadi kalau kita naik tangga lebih berat daripada turun tangga. Lah, kalau kalian ikut kurva parabol naik dulu, maka nanti akan turun, besoknya akan turun menikmati kenyamanan, keberhasilan.
Sehingga tinggal pilih mau pilih parabol atau hiperbol. Kalau parabol berarti naik dulu, besok tuane tinggal penae. Ya, harus naik dulu, belajar keras dulu, kerja keras dulu, semua dieksplor kemampuannya sehingga nanti di akhir hari tua itu bisa menikmati hasilnya. Itu kurva parabol. Kalau hiperbol silahkan kalian pilih. Kalau mau besok susah payah hidupnya, silahkan ikuti kurva hiperbol. Sekarang turun dulu ya kan, besok rekoso naik. Sekarang main HP, tidak tidur, malas belajar, malas kerja keras, itu besok dipastikan akan rekoso hidupnya. Sudah rumus, ada kurvanya itu kurva kehidupan. Semua orang akan menjalani itu. Hidup adalah pilihan. Kalau kalian pengen suben penak, ikutilah kurva parabol. Tapi kalau sekarang kalian ikuti kurva hiperbol, turun dulu, besok pasti kangelan, rekoso, itu sudah rumus. Sehingga kalau ada pameo muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, nonsen, ndak ada rumus itu. Rumus matematika ndak nyambung itu. Jadi kalau muda foya-foya, tua pasti sengsara, mati masuk neraka. Itu. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sehingga sekali lagi hasil kerja pada detik ini, kalian merupakan hasil kerja keras selama 3 tahun. Kemudian perlu kalian pahami bahwa apa yang kalian capai pada detik ini tidak semata-mata kerja kalian tok, kerja keras kalian tok, tapi ada peran yang lebih utama, yaitu peran daripada bapak ibu guru kalian. Sehingga hasil yang kalian dapatkan itu juga ada peran dari bapak ibu guru. Sehingga tadi disampaikan tidak akan pernah ada mantan guru dan bekas guru. Hapus dalam kamus kehidupan kalian. Tidak boleh ada kalian kok menyebut dia bekas guruku. Wah, kalian kualat nanti. Dia mantan guruku, kualat nanti kalian. Tidak ada kamus dalam hidup kalian kok ada bekas guru, mantan guru, kualat nanti. Selama guru sekarang ya guru sampai mati somben. Ya, jadi jangan pernah ada dalam kamus kehidupan kalian ada bekas guru atau mantan guru. Implementasinya kalian harus senantiasa menyambung silaturahim. Minimal setahun sekali setiap lebaran sowan ke bapak ibu guru. Itu namanya mengakui bahwa bapak ibu guru yang sekarang juga akan selamanya menjadi bapak ibu guru kalian. Sehingga insya Allah dengan kalian tetap menghormati, menghargai, memuliakan bapak ibu kalian, insya Allah perjalanan hidup kalian akan lancar, akan sukses. Karena sekali lagi ada satu makalah, al mahrumu fil barokati man la yastahrimu syaihuhu wa ingkana syaihuhu sahibahu washur murusinan. Tidak akan mendapatkan keberkahan siapa man la yastahrimu syaihu, yaitu orang yang tidak bisa memuliakan, menghargai bapak ibu gurunya, meskipun gurunya itu sahibu, temannya atau lebih muda dari dirinya. Apalagi bapak ibu yang ngajar kalian di sini jauh lebih tua daripada kalian, lebih senior. Sehingga sekali lagi kalian wajib untuk memuliakan, menghargai, menghormati bapak ibu guru kalian. Meskipun kalian sudah status alumni, tetap itu bapak ibu guru kalian. Jangan pernah ada kamus mantan guru atau bekas guru. Nek wedi kualat. Gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi
kalian tanamkan bahwa saya berhasil dalam hidup ini tidak lepas dari peran serta Bapak Ibu guru, apalagi di madrasah seperti di MTS 20 ini. Bapak Ibu guru senantiasa mendoakan kalian, apalagi di MTS 20 pengurus BP3MNU-nya roto-roto kiai kabeh, Pak Ye semuanya, dan pengurus MBCNU. Saya juga bagian pengurus BP3MNU di sini. Ketoke Pak Alim. Saya dewan pengawas di sini, bagian dari pengurus BP3MNU. Kemudian yang kedua, pesan saya kepada Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas jerih payah Bapak Ibu dalam mendidik anak-anak kader-kader NU yang jelas di sini dikader untuk menjadi kader-kader NU, karena di sini adalah Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini tidak hanya berpikir linier, apa yang disampaikan di sini harus sesuai dengan apa yang saya terima. Artinya apa? Kalau dilihat dari salerenya, gajinya, upahnya tidak imbang dengan usaha kerasnya. Karena sekolah swasta, madrasah swasta kita tahu bersama. Sehingga sekali lagi semata-mata karena khidmah dan pengabdian saja kepada Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu yang ada di madrasah ini mau untuk setiap hari datang untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kepada Bapak Ibu orang tua wali, saya berpesan yang pertama, berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri jenengan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 100% dari 73 yang lulus, yang wisuda wajib melanjutkan, tidak boleh ada yang mandek. Karena apa? Karena dengan kalian melanjutkan, maka kalian bergulat dengan ilmu. Insya Allah siapapun yang bergulat dengan ilmu akan senantiasa mendapatkan keberkahan. Dan insya Allah dengan ilmu maka dunia akan mengikuti kalian. Karena hanya dengan ilmunya kita bisa merubah nasib kalian dan merubah nasib orang tua kalian. Hanya dengan ilmu. Oleh karena itu selalu berikan kesempatan kepada putra jenengan kami untuk meneruskan, melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa penyesalan yang sesal-sesalnya bagi kedua orang tua bukan ketika anaknya tidak menjadi orang kaya, bukan anaknya tidak menjadi pejabat, bukan anaknya tidak menjadi menteri atau presiden dan sebagainya. Tapi penyesalan yang semenyesal-nyesalnya adalah ketika kedua orang tua sudah meninggal di alam kubur, dia tidak mendapatkan doa dari anak-anaknya. Itu paling menyesal kedua orang tua. Sehingga kepada kedua orang tua, jangan sampai salah milih lembaga pendidikan di atasnya. Jika putra pendidikan kami salah milih lembaga pendidikan yang di situ tidak mengajarkan bagaimana cara mendoakan orang tua, maka bisa dipastikan yang sudah diajarkan tahlil di MTS ini bisa hilang, sehingga anak tidak tahu bagaimana cara mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Nanti orang tuanya akan menyesal semenyesal-nyesalnya di alam kubur. Sehingga saya sarankan, kalau kepengen anaknya tetap bisa dan mau mendoakan, maka pilihlah lembaga pendidikan di lingkungan Ma'arif NU. Di LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal sekarang lembaga pendidikan ada 141, ada 76 MI, ada 31 MTS termasuk MTS 20 ini, ada yang SLTA, MA ada 11, SMA ada 5, SMK ada 9.
itu semua sekolah madrasah NU yang wajib mengajarkan ke NU-an, yang di dalamnya mengajarkan bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Kalau di Kangkung ini untuk SLTA ada SMA Ma'arif NU 04 Kangkung, ada MA NU 07 Pak Munib Karmalang. Silahkan kalian bisa milih itu. Apalagi kebetulan saya juga kepala sekolah pertama SMA Ma'arif NU Kangkung. Di situ jelas mengajarkan tahlil, mengajarkan NU-an, menghormati orang tua, mendengar orang tua dan seterusnya. Apalagi tahun ini SMA Ma'arif NU Kangkung itu ditunjuk sebagai sekolah mitra oleh pemerintah. Jadi se-Kabupaten Kendal SMA swasta yang ditunjuk sekolah mitra hanya SMA Ma'arif NU Kangkung. Apa itu SMA mitra? SMA mitra itu SMA gratis, tidak bayar babar belas sampai 3 tahun. Sudah dibayar pemerintah ini. Jadi yang kesulitan pembiayaan bisa daftar, cuman memang hari ini untuk pendaftaran pembuatan akun memang hari terakhir. Nanti ada petugas di gedung EBC bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Kemudian kepada Bapak Ibu Kepala MI dan juga Bapak Ibu Guru MTS, ya, kawalah putra putri panjenengan yang ada di MI maupun di MTS agar jangan sampai komitmen untuk bertahlil, kemampuan untuk bertahlil itu agar bisa dimiliki oleh anak semuanya. Artinya ketika ada di antara kita Bapak Ibu guru sing promosi sekolah non tahlil sing menyebabkan anaknya gak bisa tahlil, ikut dosa deh. Milih ke sekolah pemenang kok ngiring, ojo sekolah ning Ma'arif neng kae wae. Kaya mau Pak Kepala tadi bilang neng MTS 20, padahal di sini ada KNU dan seluruhnya. Itu ikut bertanggung jawab sehingga menyebabkan anak-anak tidak bisa tahlil. Itu ikut kontribusi itu. Sehingga hati-hati, jangan pernah ada PTK atau tenaga pendidikan atau guru yang mengarahkan anak-anak keluar sekolah madrasah Ma'arif, ya, sebab itu menjerumuskan ketika anak nanti tidak bisa tahlil, Bapak Ibu ikut bertanggung jawab. Ma'arif sudah komplit, ada MI, ada MTS, ada SMP, ada SMK, ada SMA, ada MA, tinggal milih. Kalau anak-anak semuanya SLTA mau milih MA ada, SMK ada, SMA ada, semuanya di Ma'arif ada. Sehingga orang tua juga turut berperan dalam mengarahkan putra-putrinya untuk sekolah di Ma'arif, karena untuk kepentingan panjenengan piyambak. Jangan sampai putra-putri jenengan sami salah mengarahkan sekolah atau madrasah yang tidak mengajarkan tahlil, panjenengan kapundhut ora didongake putra jenengan sami. Sok ben paling nyesal jenengan kalau seperti itu. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala MI yang ada di sini, silakan bisa diarahkan di MTS ini, karena sini jelas sekolah atau madrasah di bawah Ma'arif mengajarkan KNU-an, apalagi membekali dengan keterampilan-keterampilan untuk bekal hidup di masyarakat. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.